Oke, buka Quran surat Az-Zukhruf ayat 81. Tadi kamu berkata kalau Tuhan punya anak, kamu tidak mau menyembahnya ya? Oke. Apakah itu? Isinya, katakanlah, hai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah itu. Tapi Oke, ternyata oke, Tuhan sebentar. Tenang. Allah, oke. memberikan, menitipkan roh itu. Oke, Bukan- berarti Allah Allah yang menitipkan menyebabkan roh Maria itu mengandung. kepada- Berarti Allah yang menyebabkan Maria hamil. Karena gini, abang bisa mengatakan, Sulit. Allah yang... Assalamualaikum. Anda mengucapkan assalamualaikum kepada saya. Tidak boleh Islam mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim. Tidak boleh. Dari mana hadisnya? Mana hadisnya? Baik, saya tunjukkan. Sabar ya teman-teman ya. Karena banyak orang muslim itu dia Sahabat Nabi mengucapkan assalamualaikum kepada setiap orang yang dijumpai, termasuk kepada Yahudi. karena dia tidak percaya sama Muhammad. Nih saya tunjukkan. Apakah boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim? Ya. Lihat ya, saya balikkan kamera saya. Oke. Kalau kita ketik di Google, nih ya, boleh nggak mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim? Perhatikan. Lihat nih ya. Hadis yang melarang mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Lihat ya, nih. Dalam hadis riwayat Muslim melalui Abu Hurairah, apa katanya? Jangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan pula kepada orang Nasrani. Kalau kamu menemukan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke pinggiran. Nah, jelas kan? Tidak boleh mengucapkan salam. Dan hukum mengucapkan salam kepada non-muslim adalah makruh. Bukan haram. Hadisnya mana? Itu kan kata ulama. Memangnya Islam sekarang Muhammad sudah kadaluarsa sehingga itu yang kamu baca itu hukum mengucapkan salam kepada non muslim makruh, itu bukan kata Muhammad, kata ulama. Assalamualaikum katanya itu damai, bukan ucapan yang seperti bagaimana. Artinya adalah damai. Emangnya salah ya kalau saya mengucapkan ya saya dan abang pun dalam keadaan ya berdamai, enggak salah kan? Oke, sekarang saya tanya dulu, apa arti assalamualaikum? Assalamualaikum. Arti Google. assalamualaikum Google dulu. adalah semoga kedamaian dan rahmat dan berkahnya. Bang, saya bukan orang yang hafal Al-Quran. Baik, nggak apa-apa. Saya bukan hafal Al-Quran, tapi sebisa abang bertanya sama saya, insya Allah sebisa mungkin saya menjawab. Baik. Yang pengetahuan saya. Baik. Arti assalamualaikum artinya adalah kesejahteraan atau salam sejahtera semoga melimpah atasmu. Itu artinya. Artinya semoga kedamaian rahmat curah kepadamu. Baik. Itu artinya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah Muhammad membolehkan orang-orang Islam mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani menurut hadis tadi? Menurut Google saya- lagi. Gimana? tahu saya tidak boleh mengucapkan Natal. Oke, saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Kita orang Islam ini memang teman-teman, sebenarnya mereka itu hati nuraninya melawan Muhammad. Masalah agama atau masalah tadi topik yang abang perbincangkan yang Ya, komedi sebelum kita ke situ, Reisha, kita membahas dulu statement kamu yang mengucapkan kepada saya salam. Saya bilang sama kamu, kalau kamu tadi. jadi Salam orang abang, apakah yang salam yang saya sampaikan itu membuat abang masalah atau keberatan bagi abang? baik, salam kamu itu sangat baik dan saya menerima menyambut hangat. Kenapa? Karena itu kebaikan yang kamu harapkan melimpah atas saya. Tetapi masalahnya Muhammad tidak membolehkan kamu mengucapkan itu kepada saya, gitu loh. Coba. Kata Nabi, tanya dulu kepada abang, apakah salam yang saya ucapkan kepada abang itu adalah keberatan bagi abang? Tidak, tetapi Muhammad melarangnya. Kalau misalkan Nabi saya pun melarangnya, itu hak saya mau mengikuti atau tidak. Sekarang saya mau bertanya sama Oke, abang. berarti kamu tidak mau mengikuti Muhammad? Enggak, kenapa? Sebentar. Berarti kamu tidak mau mengikuti Muhammad? Kan enggak, bagi saya, yang saya tahu, Nabi saya cuma berkata tidak boleh mengucapkan Natal, tidak mengucapkan salam. Muhammad tidak pernah melarang Natal, nggak pernah.
Natal Muhammad kamu. tidak pernah melarang mengucapkan Natal. Yang Muhammad larang itu mengucapkan salam. Bang, sudah jelas. Kalau kamu mengucapkan, berarti kamu sama dengan merayakan. Kamu berarti termasuk salah satu kaumnya juga. Oke, apakah kamu tahu bahwa menurut Al-Quran bahwasanya Isa itu adalah anak Allah? Tidak, Allah tidak diperanakan dan Allah tidak beranak. Allah Baik. itu tunggal. Baik, kalau saya buktikan bahwa Allah punya anak di dalam Al-Quran, gimana? Apakah kamu mau meninggalkan agama Islam siang hari ini? Yang mana? Yang mana? Baik. Pertama, sebelum saya itu dulu, saya tanya dulu kamu. Jika Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Ya. Bagaimana? Tidak, karena Allah tunggal dan tidak diperanakan dan tidak dipersekutukan. Jika Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Enggak. Oke, baik. Sebentar. Jika Allah punya anak, maka kamu tidak mau menyembahnya. Baik, saya akan bukakan. Oke, buka Quran surat Az-Zukhruf ayat 81. Tadi kamu berkata kalau Tuhan punya anak, kamu tidak mau menyembahnya ya? Oke. Apakah itu? Isinya, katakanlah, hai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah itu. Oke. Sebentar. Tenang. Tadi saya tanya sama kamu, Risha. Kalau Tuhan punya anak, ini kalau nih. Apakah kamu akan menyembahnya? Kamu bilang, tidak. Walaupun dia punya anak, saya tidak akan menyembahnya. Tapi di dalam surat Az-Zukhruf ayat 8, katakanlah wahai Muhammad, jika Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, maka akulah Muhammad orang yang akan menyembah anak tersebut. Berarti kalau Allah punya anak, kalau Tuhan punya anak, maka kamu harus menyembah anak tersebut seperti Muhammad menyembahnya. Setuju? Tidak setuju, karena di sini tertulis jika benar ya, akulah yang menyembah. Berarti tidak Ini ada. berat ini teman-teman, ini berat. Risa, coba dengerin. Jika benar Tuhan pencipta alam, Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, maka kamu akan menyembahnya nggak sesuai ayat Quran ini? Bang, Coba kamu baca dulu. Aduh, kurang bagaimana. Coba Risa, coba kamu baca pelan-pelan biar kami dengar. Katakanlah, hai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah yang menyembah. Ibaratkan sebagai ini contoh kecilnya Bang ya. Ibaratkan jika memang itu terjadi, maka akulah yang pertama kali. Oke, berarti kalau benar Tuhan Pemurah punya anak, Muhammad akan menyembahnya nggak? Iya, tapi kenyataannya tidak. Makanya Nabi Muhammad tidak Jangan dulu ke situ. Saya bilang kan jika. Aduh. Jika kalau benar punya anak, maka Muhammad akan menyembah anak tersebut. Setuju? Nah, maka kamu sebagai seorang muslimah, pengikut Muhammad, kalau betul Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, kamu juga akan ikut-ikutan Muhammad menyembah anak tersebut. Setuju? setuju. Nah, Tapi kenyataannya kan tidak. gitu dong. Baik, sekarang buka surat Az-Zumar ayat keempat. Coba. Sekarang abang, saya sudah jawab pertanyaan abang tadi. Sekarang saya mau bertanya sama abang. Sebentar, saya buktikan dulu Risa, bahwasanya Tuhan di dalam Al-Quran punya anak. Saya akan tunjukkan. Buka surat Az-Zumar. Sudah jelas-jelas ayatnya berbunyi, jika saya mempunyai anak, maka sayalah yang akan menyembah anak Oke, itu. saya akan tunjukkan bahwa Allah punya anak dalam Al-Quran. Buka surat Az-Zumar ayat keempat. Bacakan kepada saya. Nah, oke. Hmm. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptaannya. Oke. Kalau Allah ingin memilih anak, apa yang akan dia lakukan? Dia akan memilih apa yang dikehendakinya. Oke, dia akan memilih. Saya akan tunjukkan bahwa Allah telah memilih untuk mengambil anak. Saya akan tunjukkan. Saya tanya sama kamu, siapa yang telah memilih Maryam di dalam Al-Quran? Berarti anak Maryam bukan anak Tuhan. Sebentar, makanya siapa yang memilih Maryam menurut Al-Quran? Allah atau Udin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa dia memilih Maryam? Untuk memilih, karena Maryam itu Iya, adalah wanita untuk yang apa dia dipilih? Dalam rangka apa Allah memilih Maryam?
A. Untuk melahirkan anak. B. Sebentar. Sebentar. Dalam rangka apa Allah memilih Maryam? A. Untuk melahirkan anak yang dipilih oleh Allah. B. Untuk jualan bakso. Yang mana menurut Al-Quran? Melahirkan Nabi Isa. Oke, untuk melahirkan Isa. Setuju? Isa itu anak dari siapa? Anak yang datang dari siapa? A. Dari Allah. B. Dari Udin. Coba. Dari siapa? Dari siapa? Yang dilahirkan Maryam. Iya, dari siapa datangnya anak tersebut? Dari Maryam. Maryam yang bikin. Sebentar. Apakah Maryam yang membuat Isa ada di perutnya? Siapa yang bikin? Yang bikin? Iya semuanya. Kalau abang berkata gini bang ya, kalau misalkan ya, berat ini saudara. lebih Rica, Nabi Adam Rica, lagi bang. mohon maaf nih Rica, mohon maaf Rica. Kalau saya menyebabkan kamu hamil, maka saya disebut apa oleh anak tersebut? A. Bapak, B. Paman, C. Tetangga. Bang, sekarang kayak gini. Rica, tenang Rica ya, Rica. Jika saya menjadi penyebab adanya anak di dalam rahimmu, maka saya disebut A. Paman dari anak tersebut, B. Bapak dari anak tersebut, C. Tetangga dari anak tersebut. Tolong dijawab, A, B atau C? Bang, aku nggak ngerti loh bang bahasa statement yang abang buat. Sulit ini. Gini. Ini siapa yang menyebabkan Maria mengandung? Tidak, A. Allah, B. Udin. Sebentar. Siapa yang menyebabkan Allah mengandung? A. Allah, B. Udin. Allah. Oke. Menitipkan roh itu. Oke. Berarti Allah yang menyebabkan Maria mengandung. Berarti Allah yang menyebabkan Maria hamil. Sekarang kayak gini, abang bisa mengatakan. Sulit, saudara. Rica, tenang. Rica. Enggak, abang mengatakan Maryam hamil disebabkan oleh Allah. Abang sudah ada hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu laki-laki. Sebentar, siapa yang menyebabkan Maryam hamil? Maryam tidak hamil disebabkan siapa-siapa. Dia Berarti Maryam hamil sendiri. Bukan Allah yang membuat Maryam hamil. Saya menitipkan hadis yang Baik, kita lihat. Oke, buka surat Maryam, buka Quran surat Maryam ayat yang ke-17. Dia berusaha mengasingkan diri dari manusia dan menjadi untuk beribadah kepada Allah. 18. Dia Maryam ya. Jika engkau takut kepada Allah, maka janganlah mendatangiku. 19. Jibril alaihissalam berkata, aku bukanlah manusia, namun aku adalah orang utusanmu. Dia mengutusku menyampaikan anugerah kepadamu anak laki-laki yang baik dan suci. Oke, berarti 20-nya. yang datang Jibril. Oke, 20-nya. Bagaimana mungkin aku punya anak? Betul. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah seorang laki-laki pun menyentuhku. Aku bukan seorang pelacur. Baik, betul. Jadi Maryam bingung. Bagaimana mungkin saya punya anak? Sedangkan tidak pernah seorang lelaki pun menyentuh saya. Dan saya bukan seorang pezina, bukan seorang pelacur. Ayat 21-nya. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku agar kami menjadikan sebagian tanda kebesaranku bagi manusia rahmat dari kami. Berarti siapa yang menyebabkan Maryam mengandung? Itu kan sesuatu kebesaran Tuhan. Iya, berarti siapa yang membuatnya? Yang membuat, dia tidak ada dibuat apa-apa. Sulit ini, Rica. Hal itu adalah mudah bagi Tuhanmu. Siapa Tuhannya Maryam? Tanda kebesaran Tuhan. Iya, berarti yang membuat Maryam mengandung untuk menjadi tanda kebesarannya siapa? Tuhan. Oke, baik. Perhatikan surat Az-Zumar ayat yang keempat tadi. Jika Allah ingin mengambil anak, maka Dia akan memilih. Setuju?
Nah sekarang Allah memilih Maryam. Untuk apa dia memilih Maryam? Masa untuk jualan bakso? Tidak. Tetapi untuk melahirkan anak yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Setuju?